Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, kembali lagi ke Jejak Pendata. Langkah berat jalan berdebu, menyusuri desa hati terpaku. Data di tangan jadi saksi, cerita hidup di rimba sepi. Pada kesempatan kali ini, BPS Kabupaten Murung Raya akan melaksanakan ubinan padi Supron 1 2025, di mana akan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama akan melaksanakan ubinan padi bersama dengan Dinas Pertanian Bidang Briwit. Sementara tim kedua akan melaksanakan ubinan padi yang merupakan sampel utama dari frame KSA. Oke, Sobat Data, yuk ikuti keseruan kami dalam kegiatan survei ubinan padi Supron 1 2025. Pada tanggal 6 Maret 2025, BPS Kabupaten Murung Raya melakukan ubinan padi bersama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya. Lokasi ubinan padi kali ini berada di areal persawahan dan Briwit, Kecamatan Murung. Untuk ubinan kali ini, tim BPS Kabupaten Murung Raya akan dipimpin oleh statistisi ahli muda Bapak Wilo Friodi. Survei ubinan padi merupakan upaya Badan Pusat Statistik dalam menyediakan data statistik pertanian yang akurat dan terpercaya. Survei ubinan merupakan metode pengumpulan data hasil panen padi dengan cara mengambil sampel di lahan sawah secara langsung. Plot ubinan yang akan diambil berukuran 2,5 meter x 2,5 meter atau setara dengan 1/160 hektar. Dari plot sampel ini, tim ubinan akan mengukur berat gabah yang dihasilkan. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk mengestimasi produktivitas padi per hektar di wilayah Kabupaten Murung Raya. Tim ubinan sudah melakukan koordinasi baik dengan Dinas Pertanian maupun dengan pemilik lahan yang akan menjadi sampel plot ubinan padi kali ini. Sesampainya di lokasi petak sawah yang akan menjadi target ubinan, tim langsung bersiap melakukan prosedur penarikan sampel untuk pelaksanaan ubinan. Atas nama Pak Soim. Pak Soim ya. Pak Soim, selaku pemilik ladang, tampak selalu antusias mengikuti setiap tahapan survei ubinan yang dilakukan. Beliau bahkan turut serta secara langsung dalam proses pemanenan pada plot sampel yang telah ditentukan. Keterlibatan aktif seperti ini menunjukkan adanya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap data pertanian yang akurat. Angkat padi ini pohonnya. Panjang malah. Ya kalau panjang-panjang, tapi anakannya kurang. Kurang anakan lah.
Berarti berapa tahun sampai sudah bertani gini Pak lah? Kalau saya di Jawa memang tani, padahal petani saya hasilnya hortikultura, kalasnya semangka, melon, kubis, Buah-buahan ya. ya. Kalau itu memang ada bantuan, bukan ada Bukan nggak ada. menghilang-hilangkan, bukan. Hanya ronda aja ada 2 botol. Rundap 2 botol aja lah. Ya, jadi lihat aja lebarnya lokasi mas. Jadi apa yang saya bicarakan sesuai fakta di lapangan mas. Betul. Apa keluhan saya namanya petani. Kalau saya ngurangi tidak bisa, melebihi tidak bisa. Betul. Anda kan lebih gimana saya ngambilnya, Anda kan kurang nambahin dari mana. Jadi saya siap kemana kan aja, saya siap. Saya sebagai masyarakat kecil, petani utun, jabatan saya ketua Poktan. Tolong mengerti bang dari dinas terkait, dari posisi kondisinya Murung Raya ini, asetnya di mana? Asetnya penghasilan Murung Raya mana? Jadi kata lanjutannya Murung Raya ke depannya nol Murung Raya ini. Kenapa kok nol? Kalau benar-benar diperhatikan dari petaninya, tuturan masyarakatnya, sudah sampai kekurangan Murung Raya ini. Lahan luas mas. Setelah titik ditentukan, alat ubinan berupa rangkaian besi berukuran 2,5 x 2,5 meter pun dipasang di lokasi sampel plot. Di dalam sampel plot inilah nantinya hasil panen akan dipanen dan ditimbang guna menghitung estimasi produksi secara objektif. Berapa ini Pak saya? Sudah lama sih Pak. Setelah proses panen di dalam plot ubinan selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu perontokan hasil ubinan. Pada kegiatan kali ini, perontokan dilakukan secara manual, yaitu gabah hasil panen dirontokkan dengan cara diinjak dan digesek menggunakan kaki. Metode ini dilakukan dengan hati-hati agar bulir padi dapat terlepas dari jeraminya tanpa banyak yang tercecer. Sekarang pukul 11.06. Jadi perkiraan kita sekitar 45 menit menuju ke lokasi survei ubinan kita. Kebetulan survei ubinan kita di Desa Doreningkin. Oke, tanpa cukup menunggu waktu yang lama, kita langsung aja ke lokasi. Oke, yuk ikuti keseruan kami. Pada tanggal 17 Maret 2025, tim ubinan BPS Murung Raya melaksanakan kegiatan ubinan padi untuk Supron 1 tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPS dalam memperoleh data produksi padi yang akurat dan terpercaya. Gede banget itu.
Salah satu plot sampel yang diubin kali ini terletak di Desa Derung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan. Plot ini merupakan salah satu dari 6 sampel utama yang menjadi representasi ubinan padi Supron 1 BPS Kabupaten Murung Raya. Dengan semangat dan komitmen tinggi, tim ubinan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor pertanian. Perjalanan menuju lokasi plot sampel kali ini tidaklah mudah. Tim ubinan harus melewati beberapa jalan yang becek dan licin, bahkan ada titik di mana motor sempat terjebak dan sulit melintas. Oke. Setelah menempuh jalan yang becek dan membuat motor sempat terjebak, tim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tanah yang licin, becek, dan tergenang air menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam perjalanan kali ini. Namun, berkat kerjasama dan semangat tim, setiap rintangan dapat dilalui hingga akhirnya tim berhasil tiba di titik ubinan. Jadi ini ada sungai ya, jadi kita kayaknya perlu lepas sepatu ya, biar nggak basah. Oke. Nah, segmennya dari sana yang akan kita upload. Dulu di sini ada jembatan ya teman. Udah nggak ada. Hilang. Oke, kita ikuti keseruan. Sesampainya di titik lokasi sampel plot ubinan, tim BPS Murung Raya langsung melaksanakan koordinasi dengan pemilik lahan padi. Proses komunikasi berjalan lancar karena pemilik lahan sangat kooperatif dan menyambut baik kehadiran tim di lahannya. Berkat kerjasama tersebut, tim dapat segera melaksanakan kegiatan ubinan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Oke, ini kita mau persiapan ubinan padi. Kita kenalkan dulu alat tradisional di sini. Masyarakat sini menggunakan alat seperti ini. Namanya apa mas? Kentu. Nah itu ya. Kentuki, ayam. Ayam. Jangan diartikan dalam bahasa Jawa ya. Kalian tahu ya. Jadi ini ujungnya mata pisau, jadi gunanya untuk ngetik ya. Caranya gimana mas? Ada satu celah. Nah itu lanjung ya. Apa lain? Kalau bahasa sininya tontoy nih. Tontoy. Namanya tontoy. Untuk nyimpan padi dalam sini kan, kalau kita pas kita ngambil padi ini kayak gini
pemasangannya. Oh, malah di pinggang ya, bukan di punggung. Ini ya. Panen sama pas kita panen. Coba panen aja sih. Kayak manen daun teh ya. Pas kayak manen daun teh. Sebelum kegiatan ubinan dimulai, tim terlebih dahulu melakukan persiapan di lokasi. Langkah awal yang dilakukan adalah perakitan besi plot ubinan sebagai batas peta pengambilan sampel. Setelah tiba di lokasi titik sampel ubinan padi, tim segera memulai proses pemasangan besi plot ubinan. Ukuran plot yang digunakan adalah 2,5 x 2,5 meter sesuai standar ubinan BPS. Pemasangan ini dilakukan dengan teliti karena plot inilah yang akan menjadi area pengambilan data hasil panen. Padi ladang yang akan diubin kali ini memiliki tinggi yang cukup mencolok sekitar 130-an cm dengan varietas pandan wangi. Proses pemasangan besi plot ubinan sedikit mengalami kendala, di mana rumput lebat yang tumbuh di sela-sela tanaman padi menyulitkan tim dalam menancapkan besi plot dengan tepat. Meski demikian, dengan ketelitian dan kerjasama, tim berhasil menyelesaikan pemasangan plot ubinan berukuran 2,5 x 2,5 meter sesuai prosedur. Sayur berarti lah. Sayur enak tuh. Buat numpang. Itu panennya pas waktu ini. Buah lompang ya. Pernah nggak? Namanya buah lompang masyarakat. Ada nggak satu? Sambungannya? Masalahnya sambungannya satu. Per lembar ya. Dengan bawah gitu. Ya, babat bawah baru itu. Boleh? Gas. Saya pergi. Jangan. Kita harus sesuai garis guys, sesuai garis. Setelah plot besi ubinan berhasil terpasang, tim segera melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemanenan padi di areal plot yang telah ditentukan. Padi yang sudah dipetik dikumpulkan dengan hati-hati dalam wadah bernama tontoy untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Langkah kaki di jalan berlumpur, bawa cerita di desa yang makmur, catat jejak. Selanjutnya, padi yang telah dikumpulkan akan diproses lebih lanjut dengan melakukan pemisahan bulir padi dari tangkainya. Padi yang dipanen dituang di atas alas terpal yang telah dibawa oleh tim ubinan. Di atas terpal, proses perontokan dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggesekkan atau menginjak padi yang sudah dipetik menggunakan kaki. Metode ini meskipun sederhana, namun tetap efektif untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya sebelum dilanjutkan ke tahap pengukuran berat gabah. Aku berjalan menatap cahaya tiap langkah. Berapa bibitnya Bu? Kemarin tanamnya? Bibitnya kemarin 6 kilo. 6 kilo lah. Bibitnya beli atau dari panen tahun kemarin? Oh.
Tahap terakhir dalam proses ubinan padi adalah pengukuran berat gabah hasil panen. Namun sebelum itu, tim terlebih dahulu melakukan perakitan alat timbang ubinan untuk memastikan semuanya siap digunakan. Setelah alat berhasil dipasang dengan sempurna, tim pun mulai melakukan penimbangan gabah menggunakan timbangan digital. Dengan teknologi ini, pengukuran berat gabah dapat dilakukan secara akurat, memberikan data yang sangat penting untuk analisis hasil panen. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jejak Pendata belum berakhir. Kami akan kembali dengan cerita yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di Jejak Pendata selanjutnya. Dengan langkah penuh arti kami jalan, mendata cerita di setiap jengkal tanah.